Nama saya Ahmad Rizky Daprianto dari Program Studi Pendidikan Tata Niaga offering AA dengan NIM 210411623660. Nomor 1. Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki. Secara teknis, Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit, karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Perlu diingat, di samping pengetahuan tentang peranan-peranan manajerial, fungsi perencanaan dan perorganisasian sangat membantu dan menyelesaikan masalah tersebut. Jawaban dari nomor 1. Setiap orang memiliki kelebihan dan kemampuan masing-masing, sehingga dari keberaneka-ragaman kemampuan yang mereka miliki, saya berusaha mengasah kemampuan mereka dengan memberikan pengarahan tentang bidang apa yang mereka kuasai bisa saya. Dan mungkin bisa saja satu orang tidak hanya memiliki satu kelebihan atau kemampuan. Bisa saja mereka memiliki lebih dari satu kemampuan sehingga dalam suatu tim yang hanya berisikan 5 anggota tersebut bisa memiliki keberaneka-ragaman kemampuan. Soal nomor 2. 1. Rumuskanlah lingkungan sebagai organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. 2. Apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? 3. Globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampak terhadap budaya kerja organisasi? 1. Lingkungan organisasi adalah sebuah unsur dari dalam maupun luar organisasi yang mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Lingkungan organisasi di sekitar saya yaitu Karang Taruna. Organisasi tersebut tergolong lingkungan eksternal karena organisasi tersebut terstruktur mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, dan anggota yang lainnya, dan dapat mempengaruhi kinerja di dalam organisasi. 2. Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan ketidakmampuan seseorang memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh ke perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Cara saya untuk dapat meminimalisir ketidakpastian dengan cara menetapkan tujuan yang jelas, serta memahami dan memprediksi kebutuhan dan perubahan yang ada. 3. Karena persaingan tidak hanya dalam negeri saja, melainkan dari luar negeri juga. Maka dari itu, organisasi harus mampu mengembangkan pengetahuan di era persaingan global. Dengan demikian, organisasi akan berkembang pesat dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas. Soal nomor 3. Jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya, Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Jawaban nomor 3. Mencari informasi yang tepat untuk meminimalisir ketidakpastian sehingga dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Hal itu memerlukan strategi yang baik guna meningkatkan efisiensi pembelajaran. Soal nomor 4. Sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak, alat permainan edukasi, ingin mengembangkan daerah pemasaran Kode 2 daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan suatu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi yang tepat untuk perusahaan tersebut dan gambarkanlah dengan jenis bentuk struktur yang Anda maksud.
Jenis struktur organisasi yang tepat yaitu struktur organisasi fungsional. Dengan melakukan pembagian kerja berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dalam struktur organisasi ini, setiap karyawan memiliki skill dan keterampilan yang sama, akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Inilah yang menyebabkan jenis struktur organisasi ini sangat tepat diterapkan pada perusahaan tersebut yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau jasa layanan. Soal nomor 5, berdasarkan dengan soal nomor 4, tiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Jawaban dari nomor 5, maksud dari setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi adalah berbeda-beda, tergantung masing-masing organisasi dalam suatu organisasi, sekalipun struktur itu akan berbeda dari waktu ke waktu. Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi mempertahankan kedatangan dan kepergian orang-orang dan untuk mengkoordinasi hubungan dengan lingkungan. Misi dan tujuan menyelenggarakan suatu organisasi akan membantu menyusun rencana pembangunan. Struktur mengikuti strategi-strategi akan menentukan bagaimana jalur wewenang dan seluruh komunikasi diatur antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah.